artinya sangat besar pahala daripada membaca tasbih, karena akan memenuhi separuh daripada timbangan amal kita. Yamla'u tawabuha idza kafatajil mizan. Kemudian walhamdulillah, bacaan tahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, terlebih dahulu mari kita tawasul dengan membaca Ummul Quran, dengan harapan semoga pengajian malam hari ini benar-benar Allah memberikan ridho kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ila hadrat Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa syahadul qadir al-jilani kutasawwa surajis wa li mu'alli fi hadal kitabi Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani wal ishruna fi fadilati tasbihi. Bab yang menerangkan tentang fadilah membaca tasbih. Tasbih ini berarti mensucikan Allah. Diriwayatkan dari sahabat Hasan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyaqif 'ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimati wa ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa mempunyai hajat inda makhlukin, yang hajat tersebut disanding makhluk, yang hajat tersebut ada di lingkungan sesama manusia, maka sebaiknya berdirilah di sisi sebelah kanannya dan bacalah tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah ila akhirih. Artinya bahwa tasbih ini sebagai tawasul doa kita yang terkait dengan kebutuhan dan berhubungan sesama manusia. Di samping tujuan yang paling utama dalam kita membaca tasbih adalah mensucikan Allah. Mensucikan Allah juga termasuk membaca tahmid, membaca tahlil, takbir, dan juga hauqalah.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi wa rajulun ay insanun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim hufirat dunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Kanjeng Rasul ngendika, tidak ada di muka bumi ini seseorang yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kecuali orang tersebut akan diampuni segala dosanya. Meskipun dosa yang besar sebesar zabadul bahri, dosa yang seperti halnya busa daripada air yang ada di di lautan. Ini memberikan gambaran bahwa sebesar apapun dosa, ketika kita membaca subhanallah dan seterusnya akan diampuni dosanya. Ini fadilah yang paling utama dalam kita membaca tasbih. Ad-dunya daruman la darolah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sebenarnya dunia ini adalah rumah dari orang yang tidak mempunyai rumah, tempat tinggal dari seseorang termasuk kita ini yang sebenarnya kita tidak mempunyai tempat tinggal. Desanya orang yang sebenarnya tidak mempunyai desa. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya dunia yang kita tempati, rumah, kemudian sawah yang kita garap, apapun usaha yang kita miliki, ini hanya bersifat gantian. Mungkin kita, rumah yang kita huni, warisan dari orang tua. Ladang, sawah yang kita garap sekarang, ini mungkin juga warisan dari orang tua kita. Nanti setelah kita tua akan diwariskan kepada anak-anak kita. Sehingga kan dunia ini silih berganti. Silih berganti. Mula cara bahasa sing gampil, kita ini sebenarnya tidak penduduk dari desa yang kita huni. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mana yang menurunkan kita Mbah Adam. Nabi Adam ini sebenarnya menempati surga. Ya, sehingga dari surga diturunkan ke bumi karena melanggar aturan Allah yang mana tidak boleh mendekati bahkan memakan buah kuldi. Sehingga diturunkanlah Nabi Adam ke bumi. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk yang menetap di surga. Karena satu hal yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga dari Hawa sehingga kita diturunkan di bumi ini. Nanti kita akan dikembalikan lagi ke surga. Seperti itu. Dengan catatan ketika kita
tentunya iman Islam, iman sesuai dengan apa yang menjadi hukum syariat yang ada. Dengan kita membaca tasbih, mensucikan kepada Allah, mengisahkan kepada Allah, dan seterusnya. Maka tasbih ini menurut Kanjeng Nabi nisful mizan. Tasbih sebagai satu ukuran yang disebutkan di sini nisful mizan, separuh daripada timbangan. Ai qaulul abdi subhanallah yamla'u thawabuha. Orang yang membaca subhanallah ini yamla'u thawabuha, pahalanya akan memenuhi daripada timbangan. Mizan itu timbangan nanti di akhirat. Artinya sangat besar pahala daripada membaca tasbih, karena akan memenuhi separuh daripada timbangan amal kita. Yamla'u tawabuha idza kafatajil mizan. Kemudian walhamdulillah, bacaan tahmid alhamdulillah mil'ul mizan. Lebih hebat lagi membaca tahmid, memuja kepada Allah, ini ternyata bisa memenuhi seluruh timbangan-timbangan amal. Ini baca tahmid. Alhamdulillah, membaca tahmid ketika kita manai secara makna pesantren, alhamdu utai sekabehani puji iku lillahi kadwe Allah. Nah, kenapa dalam ilmu pesantren dikatakan sekabehani puji, seluruh pujian ini sebenarnya kembali kepada Allah. Pujian itu ada 4. Yang pertama adalah hadis qadim li qadim pertama. Allah memuja zat Allah sendiri. Kemudian qadim li hadis, Allah memuja kepada makhluk. Misalnya Allah memuja kepada Nabi kita karena akhlak yang mulia. Kemudian ada lagi tahmid yang nomor 3 adalah hadis li hadis, makhluk memuja sesama makhluk. Misalnya Nabi ketika waktu kembali ketika Isra Mi'raj, semua para sahabat tidak percaya kecuali sahabat Abu Bakar waktu itu. Sahabat Abu Bakar mempercayai Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, yang mana perjalanan Isra Mi'raj memang tidak bisa dinalar secara akal. Tapi sahabat Abu Bakar karena keimanan yang kuat, keimanan yang benar-benar sudah penuh, sehingga mempercayai Isra Mi'raj atas Nabi Muhammad. Sehingga Nabi memuja ketebalan iman daripada sahabat Abu Bakar. Ini adalah tahmid, pujaan makhluk sesama makhluk. Yang keempat adalah pujaan yang dari makhluk ke Khalik, hadis lil qadim, kita memuja kepada Allah. Maka alhamdulillah utai sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi, semuanya kembali kepada Allah, hakikatnya kembali kepada Allah. Kita memuja sesama. Kula muji sampeyan, aku muji sampeyan karena sampeyan mungkin sregep ibadahe, ora disayah le salat ibadate nggih. Dikapa-kapake ora dijengkel misalnya. Saya muji karo sampeyan, hakikatnya berarti muji kepada Allah, karena yang memberikan kekuatan, memberikan
keimanan ini adalah Allah. Nah, semuanya kembali kepada Allah, itu adalah puji. Maka saking pentingnya dan besarnya fadilah tahmid, maka menjadi mil'ul mizan, memenuhi seluruh timbangan-timbangan amal, ay thawabuha yamla'ul kafatain. Maka pahala daripada membaca tahmid ini memenuhi daripada timbangan. Kemudian wallahu akbar mil'us samawati wal ardh, membaca takbir Allahu akbar ini merupakan satu bacaan yang bisa memenuhi samawat wal ardh, bisa memenuhi seluruh langit yang 7 dan juga bumi. Samawat itu kan berarti jamak, beberapa langit, karena memang langit bukan hanya satu, 1, 2, 3 sampai 7. Wal ardh memenuhi langit dari mulai sab yang pertama sampai ke yang 7. Wal ardi juga memenuhi daripada bumi seluas bumi ini semuanya. Itu adalah wallahu akbar. Maka membaca takbir ini dalam sholat, kita setiap perubahan gerakan, kenapa membaca takbir? Karena bacaan inilah yang paling besar pahalanya. Maka takbir pertama kita niat takbir Allahu Akbar, itu wajib, ya kan? Wajib, takbir yang pertama ini wajib. Kemudian setelah membaca suratan, kita akan rukuk. Kita juga perubahan gerakan dari berdiri ke rukuk juga kita disunahkan membaca takbir. Ini sunnah. Selain daripada takbir yang pertama, takbir ihram ini hukumnya sunnah semuanya. Dari rukuk ke i'tidal, berdiri kembali, ini juga sunnah. Dari i'tidal sampai ke sujud, kita juga membaca takbir kan? Ini juga hukumnya sunnah. Nah, dari sekian gerakan-gerakan ada yang satu mesti harus diteliti. Kenapa di sini? Ketika kita dari i'tidal berubah ke posisi berdiri, tidak membaca takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Apa yang menjadi siriahnya, rahasianya apa kira-kira? Ada cerita bahwa kenapa bacaan i'tidal ini tidak dengan takbir tapi dengan bacaan sami Allahu liman hamidah, yang mempunyai arti sami amu muga midanget mirengake sapa Allah liman marang wong hamidahu kang muji sapa man ing Gusti Allah. Makanya di sini di dalam sholat dipakai menjadi syariat yang hukumnya sunnah, meskipun dalam mungkin rangkaian ibadah yang lain, misalnya tahlilan, istighosah, tidak ada kan? Tidak ada kata-kata samillah, tidak ada kan? Tahlil, istighfar, ya kan? Suratan-suratan, kemudian membaca sholawat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lebar nikula ranjuk sami Allah liman hamidah, sami Allah kan badan. Padahal di dalam sholat dipakai, tapi ketika di dalam rangkaian selain sholat, istighosah, tahlil, dan yang lain ini tidak dipakai. Ada satu cerita bahwa ketika itu Kanjeng Nabi sholat subuh, sahabat semuanya mengikuti sholat jamaah dengan Nabi. Termasuk Sayyidina Ali istiqomah
mengikuti sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Satu ketika sahabat Sayyidina Ali ini ketika mendengar adzan bergegas ke masjid. Nah, dilalah di tengah perjalanan ada seorang wanita yang sudah tua renta berjalan dengan lambat. Jalan yang dilaluinya ya persis dengan apa yang dilalui sahabat Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali dalam hati berkata, aku rek dhisikke ngoyak jamaah sing gede fadilai ganjarane, opo aku erek mendahulukan adabku, mendahului adabku, tidak menyalip orang yang berjalan yang statusnya orang wanita yang sudah tua, meskipun itu orang majusi. Nah, erek jamaah, opo erek adab, jamaah adab. Akhirnya diputuskan Sayyidina Ali wis tak mendahulukan adabnya. Seperti itu. Sehingga timi Sayyidina Ali di belakangnya. Oke. Wanita tua kan jalannya kan setuyuk-tuyuk, mungkin karo nggak teken kan. Oke. Timi. Lah, ketika sudah menyimpang, oke, jalan ini kan jalan sempit. Sudah menyimpang, Sayyidina Ali akhirnya langsung bergegas ke masjid. Waktu itu sholat sudah dilaksanakan, rakaat pertama. Nah, di sini Sayyidina Ali spontanitas dikiranya sudah tidak menangi jamaah karena waktu sudah terpotong tadi dengan jalan yang lamban tadi. Ternyata sampai Masjid Nabawi masih menangi rukuknya Kanjeng Nabi waktu itu. Spontan mengatakan Sami Allahu liman hamidah, spontan. Kemudian Sayyidina Ali ikut sholat. Setelah selesai salam, wiridan, kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, mau sapa sing bengok subhanallah, sing bengok Sami Allahu liman hamidah iku sapa? Kula Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali ngaju. Lho sampean kok iso ngomong ngono ngeget-geti wae? Nggih. Saking bungahe kula. Saking bungahe kula ngertosi sampun mboten menangi jamaah kali jenengan. Ternyata kok tasih meningi. Kula nggih gumun kok saged menangi padahal nek tak itang-itang kedahi mboten menangi. Oh ngene, tak wae ngerti. Iku mau aku nalika rukuk. Iku dipecet karo malaikat Jibril. Ora oleh tangi. Sehingga rukuke Nabi niku lama. Rukuke Kanjeng Nabi mboten kaya biasane. Memang lama. Karena menunggu siapa? Sayyidina Ali. Malaikat diutus oleh Allah. Hei malaikat, Nabi dindheksik rukuke di suwekake dipecet. Men ora iso iktidal tangi. Si Kanjeng Nabi nggih berbisik pada malaikat. Lah iki mangke nek kesuwen mangke selak kebrojol wektune telas. Sengringene mangke nek yo pun tuluk pripun. Malaikat Jibril mengatakan, "Tenang Kanjeng Nabi. Sengeringe nggih pun kula ndek riyin sementara." Hebat boten iki. Sengeringe pun kula ndek riyin. Tenang mawon. Boten jenengan ketelasan waktu oh nek kaya ngono guys, tak manut. Nah. Ini adalah satu bentuk Allah menghormati, Allah memuliakan Sayyidina Ali karena apa? Mendahulukan adab daripada sholat berjamaah. Nah. Sehingga setelah itu Kanjeng Nabi didhawuh oleh Allah untuk melanggengkan lafaz Sami Allahu liman hamidah karena menghormati Sayyidina Ali yang
statusnya adalah mendahulukan adab daripada sholat jamaahnya. Maka bisa disebutkan bahwa adab ini penting. Al-adab faqal ilmi. Karena Nabi sendiri kan diutus untuk menyempurnakan adab. Diutus oleh Allah, tidak lain adalah diutai makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak ataupun adab kepada umatnya, kepada manusia. Ini cerita yang unik dan mungkin belum sampean semuanya dengarkan. Kenapa ada perbedaan dalam sholat Allahu Akbar dalam setiap gerakan dengan Allahu Akbar, tapi ketika i'tidal kok dengan sami Allahu liman hamidah. Inilah asbabul wukuknya ataupun sebab musababnya karena seperti itu. Alhamdulillah wallahu akbar mil'us samawat wal ard wala ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun. Kemudian lafaz la ilaha illallah ataupun tahlil dikenal dengan apa? Bacaan tahlil la ilaha illallah. Laisa ora ono iku dunaha sa andape la ilaha illallah apa sitrun aling-aling wala hijabun lan ora hijab. Jam ubainahuma li ta'kidi bal tas'atu bila mani'in. Artinya apa? Bacaan tahlil ini la ilaha illallah, ketika kita mengucapkannya tidak ada penghalang bacaan ini langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan daripada bacaan tahlil. Artinya dari sekian rangkaian bacaan subhanallah yang pertama, walhamdulillah berurutan, semakin ke sini berarti kan semakin utama fadilahnya. Subhanallah, kemudian walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah. Nah, ini para sahabat yang saya muliakan, hatta tahluso ila rabbiha aizun, hatta tahluso, sehingga murni apa la ilaha illallah ila rabbiha marang pengirane la ilaha illallah azza wa jalla, sehingga murni apa yang kita ucapkan tahlil ini langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini terkait dengan fadilah daripada bacaan tasbih yang di dalamnya juga menerangkan tentang tahmid, menerangkan tentang tahlil dan takbir. Dan semuanya rangkaian ini mari kita istiqomahkan. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini sudah diracik oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, ketika setelah sholat ada wiridan. Nah, wiridan ini menjadi penting karena ketika kita wiridan bersama dengan imam, ternyata bacaannya adalah bacaan yang utama semuanya. Ada tasbihnya, ada tahlilnya, ada istighfarnya, ada takbirnya dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan wiridan. Karena apa wiridan ini? Untuk menyempurnakan sholat kita. Untuk menyempurnakan sholat kita. Lebih-lebih setelah wiridan kita melaksanakan sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur misalnya.
akan lebih utama seperti itu, karena diibaratkan sholat sholat sunnah, okay, rawatib, ba'diyah, qobliyah, ini menjadi penyempurna daripada sholat wajib kita. Manakala sholat wajibnya tidak berpahala, masih lumayan kita melakukan sholat qobliyah, ba'diyah. Monggo cara wong tani niku, okay, tanduran sing utamane mbako, misalnya enek temangga kan mbako. Ditelacari karo kacang-kacangan, mungkin nang kiwa tengene ditelacari kalih napa niki lombok. Kan lumayan mbok menawa mbakone ra patek payu, ijek duwe panenan lombok, kacang-kacangan dan seterusnya. Ini gambaran sholat qobliyah ba'diyah untuk menambal daripada sholat wajib kita. Maka ini kan penting. Wiridan juga seperti itu, menambah pahala daripada sholat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.